Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi dari kelas 11 RP3. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan terkait kelas pasien, program kelas pasien sebelumnya. Dan kali ini saya akan menjelaskan baris pertama dan kedua, yaitu using system dan using system collection generic. Using system itu digunakan agar program bisa menggunakan fitur dasar C# seperti console readline dan console readline. Setelah itu, untuk using system collection generic dibutuhkan untuk menggunakan list, yaitu wadah penyimpan data dinamis seperti array tapi bisa bertambah otomatis. Setelah itu, saya akan menjelaskan namespace PBO di baris keempat. Namespace PBO digunakan sebagai tempat seluruh kode disimpan agar tidak bentrok dengan kode lain. Setelah itu, untuk internal class pasien ini digunakan agar bisa diakses di dalam proyek yang sama. Setelah itu, untuk deklarasi variabelnya ada private string nama, private integer umur, private string diagnosa. Nama digunakan untuk memasukkan nama pasien, umur untuk memasukkan nama pasien, dan diagnosa untuk memasukkan keluhan atau penyakit pasien. Jadi di private string nama, private integer umur, dan private string diagnosa ini nantinya menyimpan data pasien. Setelah itu, untuk public void di baris ke-12 itu ada 12, di baris 12 sampai 16 itu ada dis nama, dis umur, dis diagnosa. Itu artinya nilai dari parameter nama disimpan ke variabel nama milik objek ini. Begitu juga untuk nomor dan diagnosa. Setelah itu, kata kunci dis menunjukkan variabel milik kelas saat ini. Setelah itu, untuk public void get data, console readline itu metode menampilkan data pasien ke layar menggunakan interpolasi string agar lebih mudah menampilkan variabel di dalam teks. Setelah itu, untuk kelas program di baris ke-25 ini adalah kelas utama yang berisi logika utama program dan fungsi main sebagai titik awal eksekusi nantinya. Yaitu untuk list pasien, statistik list pasien, daftar pasien, new list pasien di baris ke-27. Membuat list bernama daftar pasien untuk menyimpan semua objek pasien yang ditambahkan. List ini akan menampung banyak pasien secara dinamis. Dan untuk metode pasien di baris 28 sampai dengan 33, program meminta input nama, umur, dan diagnosa lewat console readline ini. Jadi nanti inputnya itu ada di sini, di tampilan readline ini. Setelah itu, untuk console write masukkan umur, nanti juga sama, itu masuk di objek pasien baru dan mengisi datanya lewat ini, set data. Setelah itu, untuk menambahkan objek tersebut, daftar pasien dengan add p yang ini. Setelah itu, untuk menampilkan pesan bahwa pasien berhasil ditambahkan, ini ada di baris 42. Jadi nanti setelah menampilkan atau menambahkan data pasien yang baru akan menampilkan pesan bahwa pasien berhasil ditambahkan. Setelah itu, untuk statistik void, lihat riwayat, ini menampilkan judul daftar pasien dan menggunakan perulangan for each untuk menampilkan data setiap pasien dengan memanggil get data di sini. Setelah itu, menambahkan baris kosong agar tampilannya juga rapi.
Nah, setelah itu untuk statistic void main string args itu integer pilihan. Itu menggunakan do while loop agar menu selalu muncul sampai pengguna memilih keluar. Setelah itu garis tambah ini untuk menampilkan menu kepada pengguna ingin menambahkan pasien, lihat riwayat pasien, atau keluar dari menu. Setelah itu untuk agar bisa agar bisa menambahkan pasien harus memilih pilih agar nanti setelah menekan tombol tambah pasien agar bisa menambahkan pasien. Setelah itu untuk menjalankan switch cache ini nanti switch cache ini agar bisa dijalankan dan lihat riwayat ini menggunakan switch cache agar juga bisa dijalankan. Nanti untuk maka setelah itu keluar dari loop dan program berhenti. Dan untuk hasil runningnya seperti ini. Ini nanti jadi nanti begini. Dan untuk jika memasukkan pilih angka 1 yaitu tambah pasien, maka harus memasukkan nama pasien. Contohnya yaitu saya. Setelah itu memasukkan umur. Dan setelah itu masukkan diagnosa. Dan untuk mencoba yang nomor 2 yaitu lihat riwayat pasien. Dan nanti riwayat pasien yang sebelumnya saya masukkan yaitu nama Robi, umur 16 dan diagnosanya demam. Setelah itu untuk keluar dari program ini kita ketikkan saja angka 3 sesuai dengan yang ada pada menu. Dan maka nanti programnya akan berhenti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.